wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barakallahu azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, khususnya bapak-bapak warga CDL yang saya hormati, yang Allah muliakan dan selalu mendapatkan anugerah kenikmatan yang tanpa henti. Marilah kita aturkan rasa syukur kita, kesadaran kita, kecerahan pikiran kita, kita satukan bersama-sama, kita integrasikan dengan lidah ucapan kita dan juga tindak laku kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Sekalipun kita selalu jarang untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan kepada kita, namun setidak-tidaknya kesadaran yang kita miliki hingga hari ini, kadangkala kita sedang duka, kadangkala kita sedang susah, kadangkala kita banyak bahagianya dan juga banyak senangnya, itu semua sedang suka kita kadangkala lalai, sedang duka juga kadang pula lalai. Namun mudah-mudahan ingatan-ingatan kita tidak pernah lepas dari ingatan kita walaupun setitik kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama bersyukur kepadanya yang direpresentasikan dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai salah satu hambanya atau kelompok hambanya yang bisa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah, sehingga semoga Allah menyampaikan salawat ini kepada beliau, salawat dan salam kepadanya, atasnya juga untuk keluarganya suci dan para sahabat yang setia. Ya, kita yang masih berada di sini dan iman Islam kita dan Islam kita senantiasa dicatat dan dikelompokkan sebagai salah satu umat beliau yang telah berhak dan pantas mendapatkan pertolongan syafaat dari beliau pada hari kesulitan kelak, pada hari kebangkitan, pada hari penentuan dan juga pada hari pembalasan dan hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih kepada Pak RT yang telah berikan waktu kepada saya, sehingga mohon izin kepada bapak-bapak semua, saya mendapatkan amanat untuk berbicara di depan bapak-bapak semua dalam rangka tasyakur bin nikmah, yakni tasyakur atas dikhitannya putra Pak Asep. Biasanya sebutnya Pak Asep Bor, Pak. Tapi ternyata saya baru tahu nama yang sebenarnya bukan Pak Asep Bor, tapi Pak Asep Makbul. Mohon maaf kalau saya juga sering salah sebut, tetapi mungkin karena di sini banyak yang bernama Asep, maka disebutlah dengan nama-nama ciri khas. Dan saya pun baru semenjak dapat sekretariat dari Pak RT, tahu nama beliau adalah Bapak Asep Makbul bersama Ibu Winda Wijaya. Mewakili beliau seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak RT bahwa malam hari ini kita mengadakan acara tasyakur bin nikmah dalam rangka dikhitannya putra yang ketiga atau putra bungsu, putra bungsu dari Pak Asep Makbul bersama istri beliau yakni Ibu Winda Wijaya.
Nama putra yang ketiga ini yang baru saja dikhitan pada minggu yang lalu Pak ya, pada seminggu yang lalu, yakni bernama Ananda Rifki Fadilah. Usia 5 tahun, alhamdulillah Ananda Rifki Fadilah telah menjalani salah satu ritual hidup yang sangat penting bagi seorang laki-laki, yakni dikhitannya alat kelamin yang sangat vital bagi kehidupan dia kelak di kemudian hari, termasuk hari ini, dan itu menjadi penanda bahwa dia sudah mulai mengenal tentang reproduksi, alat reproduksi yang ia punyai, meskipun mungkin ia belum begitu sadar. Tapi dengan dikhitannya kemaluan dia, maka dia sekarang sudah mulai merasakan ada yang berbeda. Dan dengan bertambahnya waktu, hari, bulan, dan seterusnya, maka terus itu akan menjadi salah satu ungkapan syukur dia. Dan nanti semoga nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya melalui salah satu anggota tubuh yang ia miliki itu menjadi kenikmatan yang selalu disyukuri olehnya, juga untuk orang tuanya dan juga untuk keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, tadi malam istri saya menyampaikan bahwa malam hari ini, jadi sehari kemudian, akan diadakan acara syukuran sekaligus acara syukuran CDL di RT 4. Nah, karena saya tidak punya kontak Pak Asep, jadi saya tidak bisa langsung hubungi beliau bahwa saya bersedia untuk ada di tempat ini hari ini. Karena besok paginya saya sudah berencana seminggu sebelumnya untuk ke Garut. Maka besok tadi pagi jam 8:30 saya berangkat ke Garut. Dan alhamdulillah pada siang hari saya mendapatkan SMS dari Pak Saifuddin. Nah, beliau mengingatkan saya untuk acara malam hari ini, yaitu acara di rumah Pak Asep. Saya bertanya pada beliau, Pak, ini acaranya acara apa? Acara beliau katanya ini acara nyepitannya sunatan. Kata Pak Saifuddin, muhun nyepitan Pak Ustadz, katanya gitu. Saya hampir kaget. Usaha Pak Saifuddin dalam WA itu muhun nyepitan Pak Ustadz. Saya nggak ngulang, nyepitan Abdi. Abdi mau tahu sesepitan Pak RT. Ya, itu canda sebenarnya, tapi itu menyegarkan suasana. Jadi memang koma itu berpengaruh ya. Kalau misalkan mohon nyepitan koma Pak Ustadz, nah ketika dari sekitar orang lain. Tapi kalimatnya mohon nyepitan Pak Ustadz. Gak ada koma. Tinggal ada koma. Jadi kalau tanda baca itu ya begitulah. Tetapi tentu saja sebenarnya saya paham. Tetapi ini bagian dari upaya untuk menyegarkan suasana agar tidak terlalu kaku dalam berinteraksi. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Desember tanggal 6. Dan tentu saja kita punya kebiasaan dan kebiasaan itu baik, yakni ketika kita sudah berada di akhir tahun, maka biasanya kita pun bersiap-siap untuk menghadapi awal tahun. Berarti kalau sekarang tanggal 6 Desember, berarti tahun baru tahun 2025 itu berapa hari lagi dari sekarang? Sekitar 24 lagi ya. Berarti 3 minggu lagi. Tidak terasa. Nah, biasanya orang-orang kalau menghadapi tahun baru itu sibuk melakukan upaya-upaya resolusi tahun 2025. Resolusi tahun sebelumnya tahun 2024. Kita tulis besar-besar rencana-rencana kita di tahun yang akan datang. Ditulis besar-besar. Pengalaman. Pengalaman. Kita ingat-ingat, kita teriakan dan kita tuliskan apa rencana kita di tahun 2000 yang di tahun 2025 atau yang akan datang ini sebagai tahun baru dan harapan kita pada tahun yang mendatang. Tetapi begitu tahun baru itu dijalani, kita ada kegiatan mungkin juga peringatan, mengingat dan zikir bersama atau mungkin bersama-sama merenungkan apa yang kita rencanakan nanti. Tetapi setelah kita jalankan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, seringkali rencana-rencana kita sudah pikirkan pada awal tahun baru itu, pengalaman pribadi, itu jarang terpenuhi. Karena rencana tinggal rencana, resolusi tinggal resolusi, kenyataannya tak dilakukan. Iya, kalau terus dia
pengalaman Abi Nyalira. Sehingga kadang-kadang ketika masuk di tahun baru kita berpikir apakah perlu setiap awal tahun baru, malam tahun baru kita perlu meneriakkan, mendeklarasikan resolusi tahun baru. Kalau sekarang kita resolusi tahun 2025. Karena berulang kali kita menghadapi tahun baru dan berulang kali pula menyebutkan beberapa resolusi tahun baru yang kita akan temui itu. Namun ternyata pengalaman pribadi seringkali tidak terwujud dan mungkin upaya juga tidak maksimal dan tidak ingat apa yang tadi sudah diresolusikan sebelumnya. Maka sekarang kita sudah mendekati tahun baru lagi 3 bulan yang akan datang. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan kembali meneriakkan resolusi tahun 2025 kembali? Atau karena berkaca dari pengalaman sebelum-sebelumnya bahwa itu pun tidak pernah kita wujudkan dan tidak pernah berupaya keras untuk mewujudkannya, maka apakah kita tidak perlulah mengadakan resolusi lagi? Nah, tentang hal ini tadi saya berpikiran, apakah kita ini sebaiknya menggunakan cara berpikir orang Indonesia mayoritas atau kebanyakan? Atau mungkin kalau saya sebut boleh, yang saya tahu itu kalau masyarakat Sunda itu ada yang menyebutkan begini, filsafat engke kumaha atau filsafat kumaha engke. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, meningkeneh bagaimana nanti atau meningkeneh nanti bagaimana. Kalimat ini sepertinya sederhana, tetapi dalam kacamata manajemen ini bisa bermakna besar ya Pak ya. Berbeda banget. Perbedaannya besar. Kira-kira kita mending milih filsafat nanti bagaimana, engke kumaha, ataukah mending kita berpikir kumaha engke, bagaimana nanti? Mana yang benar atau mana yang lebih baik? Kalau kita berkaca pada pengalaman yang kemarin, kalau saya pribadi gitu, rencana sudah kita susun, keinginan sudah kita sampaikan, sudah kita teriakan, sudah kita tuliskan, tetapi seringkali tidak diwujudkan dan tidak terwujud karenanya. Maka kalau begitu, apakah masih perlu kita memikirkan bagaimana ke depan? Sedangkan rencana juga tidak pernah kita usahakan untuk diwujudkan. Dan hidup anggapnya dia tidak ada perubahan. Karena kadang-kala rencana tinggal rencana, tapi niatnya kurang kuat. Apalagi tindakan-tindakan yang menyertainya juga kurang mendukung. Maka akibatnya rencana tinggal rencana, kehidupan anggarnya kieu. Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Nah, lantas apakah kita sebaiknya berpikir kumaha engke wae, bagaimana nanti saja, atau tetap kita berkeyakinan kita harus berjuang untuk menetapkan hidup engke kumaha, bagaimana nanti bagaimana. Nah, saya coba merenungkan ungkapan nanti bagaimana dan bagaimana nanti itu sebenarnya dalam. Dan kalau saya melihatnya dua-duanya tidak ada yang salah. Orang yang berpikir nanti bagaimana itu secara positif, sesungguhnya dia sedang menyiapkan rencana-rencana untuk menghadapi apa yang akan dia alami pada hari-hari ke depan. Maka kemudian dia melakukan persiapan-persiapan yang rasional dan realistis, apa yang dia miliki, apa yang punyai untuk menyiapkan hari-hari ke depan. Secara konseptual, perencanaan atau planning itu bagus. Dan secara keilmuan dari sisi orang-orang manajemen, merencanakan sesuatu itu lebih baik daripada tidak merencanakan. Karena saya pernah lihat pepatah Inggris yang mengatakan those who fail to plan to fail. Orang yang gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Sehingga kata orang manajemen, merencanakan hidup itu harus. Merencanakan hidup, menyiapkan hidup, memikirkan hidup, dan menyiapkan apa-apa langkah kehidupan, itu katanya harus bagi orang-orang manajemen. Dan kita juga saksikan banyak perusahaan berkembang maju pesat karena disokong oleh tim perencanaan yang bagus dan juga tim eksekusi yang bagus. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang bagus. Tetapi untuk secara personal, tidak sedikit orang yang banyak membuat perencanaan
tetapi mungkin karena tidak kuatnya hati dan tekad untuk mewujudkannya, serta tidak kesiapan modal untuk mewujudkan rencana-rencananya, maka banyak yang kemudian rencananya tidak terwujud. Jadi secara manajerial, upaya atau berpikir nanti bagaimana itu sesungguhnya adalah positif dan bagus. Tetapi untuk sebagian kasus tidak sedikit orang yang justru punya rencana, malah justru rencananya tidak berhasil, sehingga kemudian ia menggunakan konsep yang kedua. Apa konsep yang kedua? Kumaha engke, atau bagaimana nanti. Nah, mungkin di antara kita atau di antara banyak orang, banyak yang lebih menerapkan akhirnya konsep bagaimana nanti atau kumaha engke. Nah, kalau kita lihat secara negatif, apakah berpikir kumaha engke itu adalah buruk? Bagi orang-orang manajemen mungkin berpikir bahwa orang yang berprinsip bagaimana nanti, berarti dia tidak punya rencana, tidak punya planning, tidak punya harapan, tidak punya tahapan-tahapan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin benar kata-kata orang-orang manajemen. Tetapi tidak sedikit pula kita saksikan ada orang-orang yang tidak begitu memiliki rencana, tapi hidupnya terus jalan, yang menjalankan apa yang bisa lakukan, ternyata hidupnya justru berkembang meskipun tanpa perencanaan. Meskipun kesulitan banyak menerjang, meskipun masalah banyak menghampiri dia, tetapi hidupnya tetap berjalan. Yang paling mudah kita ambil contoh, misalkan ketika kemarin kita COVID, apakah kita semua punya perencanaan untuk bertahan hingga hari ini 5 tahun kemudian? Tidak punya pikiran untuk merencanakan nanti bagaimana, tetapi bagaimana nanti saja bagaimana, terserah Allah. Pasrah. Nah, betul kata Mas ya, bahwa konsep bagaimana nanti itu boleh jadi malah ada baiknya. Jadi apa? Konsep pasrah, konsep tawakal, betul gak Mas? Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, boleh jadi pemahamannya bahwa orang yang berpikir, yang berkonsep bagaimana nanti itu mungkin orang yang tidak punya perencanaan, tidak punya kesiapan dalam menjalani kehidupan. Tetapi dalam kacamata positif, orang yang berpikir bagaimana nanti itu adalah orang-orang yang berpasrah diri, atau dalam bahasa agama disebut dengan konsep tawakal. Tetapi jangan salah, konsep tawakal dalam Islam bukan konsep tawakal pasif, tetapi konsep tawakal aktif. Apa yang dimaksud dengan konsep tawakal aktif dan konsep tawakal pasif? Konsep tawakal pasif itu artinya adalah tidak berbuat apapun, tetapi berharap adanya kebaikan pada dirinya. Sedangkan konsep tawakal aktif adalah berbuat sesuatu yang bisa dilakukan, dan setelah ia melakukan apa yang ia bisa lakukan, setelah itu berpasrah. Berarti dia sudah aktif beraktivitas, apa yang ia bisa lakukan, kemudian sesudahnya dia berpasrah diri. Itulah yang disebut dengan tawakal. Maka oleh karena itu, ketika kita hari-hari ini menyiapkan diri untuk masuk di tahun baru, meninggalkan tahun yang lama, menyiapkan tahun yang akan datang, maka kadangkala boleh jadi kita berpikir untuk menerapkan konsep nanti bagaimana dengan menyiapkan apapun rencana yang sudah kita pikirkan ataupun yang akan kita pikirkan. Tetapi setelah itu juga kemudian kita tidak boleh lupa bahwa meskipun kita sudah punya rencana, toh nanti yang menentukan Allah jua. Apa konsepnya? Maka bagaimana nanti sajalah, yang jelas kita sudah berusaha. Maka konsep engke kuma dan kuma engke itu sesungguhnya tidak mesti dipertentangkan. Dua-duanya harus ditarik dalam satu nafas. Engke kumaha sekaligus juga kuma engke. Engke kuma kita siapkan semampu kita sambil berbuat apa yang bisa kita lakukan. Tapi setelah itu kita pasrah pada Allah dan ungkapan kumaha engke dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak-bapak semua menjelang tahun baru yang akan datang ini, sambil menutup tahun lama yang akan segera kita hari ini, kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini masih tetap diberikan kehidupan, masih tetap diberikan kemudahan, masih tetap diberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang hingga hari ini kita rasakan dengan penuh warna. Kadang duka, kadang suka, kadang susah, kadang mudah dan sebagainya. Tapi insya Allah inilah nikmat hidup yang hanya kita sendiri yang merasakan, dan itu eksklusif dan
pengalaman seorang pasti berbeda dengan orang yang lainnya. Meskipun begitu, kita tetap punya harapan besar. Maka asal kita tetap berkonsep faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji zarah, maka ia pasti akan melihatnya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa berbuat satu keburukan meskipun sebesar biji zarah, pasti dia akan melihatnya. Maka inilah modal kita untuk menapaki apa yang ada di depan kita. Dan meskipun kita tidak bisa bayangkan bagaimana ke depan kita seperti apa, tapi keyakinan kita kepada Allah dengan janjinya, barang siapa berbuat baik dia maka dia akan melihatnya, dan barang siapa berbuat buruk dia pasti akan melihatnya. Maka kita jalan hidup ini dengan sebaik-baik mungkin. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sebagai kata pengantar. Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Dalam bahasa Sundanya mah riung mumpulung patepuk lawung pamprok jonghok bengku ngariung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa rekep dendeng papak sarua. Dan mewakili Sohibul Bait, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran di bapak-bapak semuanya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan langkah ringan bapak semuanya rumah datang ke sini dalam keadaan yang cerah ceria, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita tidak merasakan hujan turun, sehingga ini pun mudah-mudahan jadi penanda kebaikan untuk kita semuanya. Dan sekalipun misalkan nanti ada yang hujan, tetap kita harus berkata baik semuanya. Tidak ada yang buruk apa yang Allah berikan kepada kita, tidak ada apapun yang buruk dari semesta yang ada sekitar kita. Kejadian-kejadian semuanya adalah baik, tinggal bagaimana kita merespon, menyikapi dan bertindak setelah itu. Mudah-mudahan kita selalu selamanya berada dalam kebaikan di setiap waktu, di setiap keadaan dan di setiap tempat, dan dalam kondisi apapun hati, pikiran dan tindak tanduk kita semua. Amin. Amin.